Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dalam khotbah di bukit berkatalah Yesus, "Janganlah kalian mengumpulkan harta di bumi, ngengat dan karat akan merusakkannya, dan pencuri akan membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak akan merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ pula hatimu berada. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu." Demikianlah sabda Tuhan. Saudari-saudara yang terkasih, Santo Antonius dari Padua sering dikenal sebagai santo pelindung bagi orang-orang yang kehilangan barang. Dan satu doa yang menarik dari doa Santo Antonius yang juga saya katakan ketika ulang tahun Pesta Pelindung Lingkungan Santo Antonius Padua adalah doa Santo Antonius tidak hanya berharap soal kembalinya barang-barang yang hilang, tetapi juga mengingatkan jangan sampai barang yang hilang itu juga membuat kita kehilangan iman kita akan Allah sebagai harta yang sejati itu. Saudari-saudara yang terkasih, berangkat dari doa Santo Antonius dari Padua ini, maka bisa menjadi sebuah pintu masuk bagi diri kita untuk merenungkan bacaan Injil yang baru saja kita dengarkan. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, "Janganlah kalian mengumpulkan harta di bumi, ngengat dan karat akan merusakkannya, dan mencuri akan membongkar serta mencurinya." Ini ingin mengatakan bukan berarti Yesus melarang kita untuk mengumpulkan harta kekayaan di dunia ini, tetapi mengingatkan sifat dari harta dunia ini. Dan kalau kita berangkat juga pendalaman dari doa Santo Antonius Padua, bahwa ternyata memang barang yang kita miliki itu bisa saja hilang. Maka dari situ pula, berangkat dari doa Santo Antonius Padua dan dari Injil Tuhan Yesus yang kita dengarkan hari ini, akhirnya kita diajak untuk senantiasa mengumpulkan harta sejati dalam kehidupan kita. Apa harta sejati yang ingin Tuhan Yesus berikan kepada diri kita, yaitu carilah Allah di dalam pengalaman hidupmu. Maka inilah harta yang tidak bisa hilang, harta yang tidak bisa diambil oleh siapapun. Harta ini hanya bisa hilang kalau saja kita mengingkari Allah sebagai juru selamat kita, atau kita mengubah orientasi hidup kita pada harta duniawi itu. Saudari-saudara yang terkasih, jika harta duniawi itu bisa membuat kita terlena atau lupa akan tujuan hidup kita, maka sebaliknya harta sejati yaitu Allah akan membuat kita senantiasa tertuju kepada Allah, menginginkan keselamatan sejati itu dan mengusahakan keselamatan kebaikan abadi dalam diri kita. Maka pengalaman iman kita sebagai orang Kristiani, pengalaman mengikuti Ekaristi dengan menerima sabda dan tubuhnya, merupakan sarana bagaimana Allah memberikan kita harta surgawi itu melalui sabda dan tubuh Yesus sendiri. Dan dari sabda dan tubuh Yesus itu sendiri ingin mengajak kita untuk senantiasa hidup di dalam Allah dan berorientasi kepada Allah. Ingatlah akan antifon pembuka dalam misa yang kita dengarkan hari ini. Arahkanlah pandanganmu kepada Tuhan,
maka mukamu akan berseri-seri, takkan malu tersipu-sipu. Hidup dalam kerahiman Allah akan membuat cahaya kehidupan kita semakin terang bagi semua orang, karena Allah sendirilah yang memberikan kekuatan itu. Semoga semakin hari kita semakin bersyukur karena telah memperoleh Allah Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita, dan semoga kita mampu mempertahankan iman akan Yesus yang bangkit itu sebagai pengalaman hidup kebahagiaan sejati kita, sehingga kita senantiasa selalu terarah hidup kita pada Tuhan.